Selamat datang kembali di Sarang Baca Buku. Hari ini kita akan membacakan cerita yang berjudul Si Matahari dan Si Bulan yang ditulis oleh Chloe An dan diilustrasikan oleh Weyana Bella. Dahulu kala, di lembah gunung terdapat sebuah rumah terpencil yang ditinggali seorang ibu bersama kedua anaknya, laki-laki dan perempuan. Pada suatu hari, sang ibu pergi ke sebuah desa yang berada jauh di balik 20 lembah. Anak-anak, sampai ibu pulang nanti, jangan membukakan pintu untuk siapapun. Iya ibu, jangan khawatir, dan pergilah dengan hati-hati. Sepanjang hari, sang ibu bekerja di rumah yang mengadakan pesta dan mendapatkan kue beras sebagai upah. Anak-anakku pasti lapar, aku harus segera pulang. Sang ibu menjunjung kue berasnya dan mendaki lembah. Ketika sang ibu hampir terjatuh ketika melewati lembah pertama, tiba-tiba harimau muncul di hadapannya. Oh, apa yang ada di dalam keranjang itu? Ini kue beras yang kubawakan untuk anak-anakku. Jika kamu memberiku sepotong kue, maka aku tidak akan memakanmu. Dengan gemetaran, sang ibu segera memberi sepotong kue beras. Harimau langsung melahap kue beras tersebut, kemudian pergi begitu saja. Sang ibu pun terburu-buru mendaki bukit kedua. Akan tetapi, di puncak bukit muncul harimau tadi. Rupanya ia memang sudah menunggu di sana. Jika kamu memberiku sepotong kue, maka aku tidak akan memakanmu. Sang ibu memberi lagi sepotong kue beras kepada si harimau. Kali ini pun harimau memakan kuenya dan langsung pergi. Di bukit yang ketiga dan keempat, harimau itu lagi-lagi muncul tanpa ragu. Jika kamu memberiku sepotong kue, maka aku tidak akan memakanmu. Setiap kali menerima kue beras, si harimau menjilati dan memakannya dengan lahap. Harimau terus melakukan itu hingga di bukit ke-19, sang ibu memberikan potongan terakhir kuenya. Karena sekarang kuenya sudah habis, harimau mungkin tidak akan mengejar lagi. Dengan langkah kaki yang sudah lelah, sang ibu mendaki bukit ke-20. Akan tetapi, kali ini pun di puncak bukit ada harimau yang sudah duduk menunggunya. Jika kamu memberiku sepotong kue, maka aku tidak akan memakanmu. Bukankah sudah kuberi semua kueku? Sekarang sudah tidak ada sisa satupun. Ibu berkata sambil menunjukkan keranjangnya yang sudah kosong. Kalau begitu aku akan memakanmu. Harimau pun memakan ibu dalam sekejap. Harimau mengenakan rok dan baju ibu, kemudian membungkus kepalanya dengan handuk. Setelah itu, ia pergi mendatangi rumah kakak beradik yang sedang menunggu ibu mereka. Dari dalam rumah, terdengar suara si kakak beradik yang sedang berbicara. Kakak, kenapa ibu belum pulang sampai sekarang? Aku juga tidak tahu, kita tunggu sebentar lagi ya. Harimau menelan air ludahnya karena gugup. Harimau mengatur suaranya, kemudian mengetuk pintu. Ibu pulang, ayo buka pintunya. Nah, itu ibu. Si adik langsung bangkit dan hendak keluar dari rumah. Namun, menurut pendengaran si kakak, itu bukanlah suara ibu mereka. Si kakak memegangi adiknya dan berkata kepada harimau, "Suaramu bukan suara ibuku."
Enggak, suara ibu serak karena flu. Nah, lihatlah baju ini. Kalau aku bukan ibu, lalu siapa lagi? Harimau yang sudah mengenakan baju ibu menunjukkan kaki depannya melalui sela pintu. Ketika melihat lebih dekat, si kakak beradik yakin bahwa itu memang baju ibu mereka. Akan tetapi, mereka merasa aneh ketika melihat ada banyak bulu di tangannya. Sepertinya itu bukan tangan ibuku. Karena ibu sudah bekerja keras hari ini. Tangan ibu jadi kapalan. Oh iya, kalian lapar kan? Ibu akan segera membawa makanannya. Harimau pergi ke dapur dengan langkah lebar. Si kakak membuka pintu dengan perlahan. Kemudian melongok ke dapur. Tapi ada apa ini? Sesuatu yang terlihat seperti ekor harimau muncul keluar dari bawah rok ibu. Kakak pun segera mengajak adik untuk pergi meninggalkan rumah. Kemudian mereka memanjat pohon yang berada di dekat sumur di halaman belakang rumah mereka. Ayo kita makan. Harimau membawa peralatan makan yang kosong, kemudian membuka pintu. Namun, si kakak beradik tidak ada di dalam kamar. Loh, anak-anak ini pergi kemana? Harimau pergi mencari kakak beradik hingga terengah-engah. Kemudian pergi ke arah halaman belakang rumah dan melongok ke dalam sumur. Entah bagaimana, ia melihat wajah kakak beradik di dalam sumur. Harimau belum tahu bahwa kakak beradik tersebut berada di atas pohon, dan itu hanya pantulan bayangan mereka, sehingga ia bertanya dengan ramahnya. Anak-anak, kenapa kalian masuk ke dalam sumur? Ayo, keluarlah dari sana. Pemandangan tersebut terlihat lucu bagi kakak beradik, sehingga mereka hanya tertawa. Saat itulah harimau melihat ke atas pohon. Bagaimana naik ke atas pohonnya? Si kakak terpikir suatu trik. Kami mengoleskan banyak minyak wijen agar bisa naik. Harimau pun mengikuti perkataan kakak. Ia mengoleskan banyak minyak wijen ke kakinya. Akan tetapi, harimau itu tidak bisa naik ke atas pohon. Setiap naik sedikit, ia langsung terpeleset ke bawah. Saat mencoba naik lagi, ia terpeleset lagi. Pemandangan itu juga terlihat lucu, sehingga si kakak beradik tertawa dan berkata, "Harimau itu sangat bodoh, padahal ia bisa naik jika sambil menancapkan kapak ke pohon." Harimau yang mendengar perkataan itu pun mengambil kapak. Ia mulai menaiki pohon sambil menancapkan kapak tersebut. Kakak, bagaimana ini? Harimau akan segera sampai ke atas sini. Si kakak menutup mata, kemudian berdoa memohon kepada Tuhan. Tuhan, kalau bisa menolong kami, turunkan tali yang kuat. Kalau tidak menolong kami, tolong turunkan tali yang rapuh. Saat itu, harimau hampir saja menangkap si kakak beradik. Turunlah seutas tali kuat dari langit. Kakak beradik itu pun segera berpegangan pada tali tersebut dan terbang ke langit. Harimau yang merasa sayang karena kakak beradik terlepas darinya, ikut berdoa dengan sungguh-sungguh seperti mereka. Tuhan, kalau bisa menolongku, tolong turunkan tali kuat. Kalau tidak, tolong turunkan tali yang rapuh. Namun, apa yang terjadi? Tali yang turun pada harimau rupanya adalah tali yang rapuh. Akhirnya, tali tersebut putus ketika harimau sudah berada di langit yang tinggi. Ia pun jatuh ke ladang gandum dan meninggal.
Warna merah yang berada di tangkai-tangkai gandum berasal dari darah harimau itu. Kakak beradik yang naik ke atas langit itu menjadi matahari dan bulan. Awalnya, si kakak menjadi matahari dan si adik menjadi bulan. Namun, si adik takut berkeliling hanya di saat gelap. Karena itu, si kakak berubah menjadi bulan dan adiknya menjadi matahari. Alasan kenapa kita bisa melihat bulan kapan saja, namun tidak sama halnya ketika melihat matahari dengan secara langsung, adalah karena si adik merasa malu jika dilihat oleh banyak orang, sehingga ia memancarkan cahaya yang sangat terang. Selesai sudah cerita si matahari dan si bulan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nantikan cerita lainnya dari Sarang Baca Buku. Terima kasih.